Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Sofik, dosen dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi berkaitan dengan mata kuliah IMK, yaitu faktor manusia atau brainware dalam merancang antarmuka. Secara keseluruhan, memahami aspek di atas dalam hal faktor manusia dalam merancang antarmuka sangat penting untuk menciptakan antarmuka pengguna yang efektif, nyaman, dan mudah digunakan. Desain yang baik harus selalu mempertimbangkan kemampuan keterbatasan visual manusia untuk memastikan yang optimal antara manusia dengan komputer. Faktor-faktor tersebut diantaranya, satu adalah penglihatan. Pada saat bekerja dengan komputer, mata manusia sangat penting untuk berinteraksi. Banyaknya manusia pemakai komputer, ada yang normal, ada yang kurang normal matanya karena pengaruh plus ataupun minus yang dideritanya. Hal yang perlu diperhatikan pada saat penglihatan adalah pertama luminasi, yang kedua kontras, ketiga kecerahan, keempat sudut dan ketajaman penglihatan, kelima medan penglihatan, dan tentunya yang keenam adalah warna. Yang kedua adalah pendengaran. Kebanyakan manusia mendeteksi suara dalam frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Manusia juga bisa mendengar suara antara 50 desibel sampai dengan 70 desibel. Telinga manusia akan rusak mendengar lebih dari 140 desibel. Manusia tidak bisa mendengar frekuensi yang kurang dari 20 desibel. Ketiga, sentuhan. Sentuhan merupakan sarana manusia untuk berinteraksi. Contoh, dalam penggunaan papan ketik atau keyboard, maka manusia akan lebih nyaman apabila tombol atau keyboard yang dipakai tidak begitu berat proses penekanannya. Perkembangan teknologi terkini mengarah pada pemakaian komputer dengan sistem sentuhan layar atau touchscreen. Yang keempat, pemodelan sistem pengolahan. Model sistem pengolahan manusia terdiri dari pengolahan perseptual, pengolahan intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Model sistem komputer terdiri dari pengolahan prosesor dan memori. Interaksi keduanya melalui sarana yang dinamakan dengan bus. Kelima, pengendalian motorik. Pengendalian motorik pada manusia dapat dilatih untuk mencapai taraf tertentu, misalnya pengetikan 10 jari untuk kecepatan 1000 huruf per menit. Keenam, pemindaian gestur dan wajah. Interaksi yang dapat dilakukan dengan tatapan mata dalam konteks interaksi manusia dan komputer meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah pengenalan emosi. Sistem IMK menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi ekspresi emosi seseorang berdasarkan tatapan mata mereka. Ini dapat digunakan untuk mengadaptasi interaksi antarmuka, misalnya penyesuaian konten, respon berdasarkan ekspresi pengguna. Yang kedua, navigasi dan kontrol. Dalam aplikasi yang memerlukan pengendalian seperti sistem navigasi atau permainan, tatapan mata dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan atau mengontrol objek atau tindakan tertentu, misalnya menggerakkan kursor atau memilih opsi dengan mengarahkan tatapan pada layar. Ketiga, peningkatan aksesibilitas. Bagi pengguna dengan keterbatasan fisik atau motorik, teknologi tatapan mata dapat menjadi alternatif untuk mengendalikan perangkat atau komputer, memberikan aksesibilitas yang lebih besar. Yang keempat, pemantauan konsentrasi dan fokus. Dalam aplikasi pendidikan atau produktivitas, tatapan mata dapat digunakan untuk memantau tingkat konsentrasi atau fokus pengguna. Ini dapat membantu dalam menyusun atau menyesuaikan konten atau tugas sesuai dengan tingkat perhatian pengguna. Yang kelima, interaksi sosial. Dalam konteks sosial, tatapan mata dapat digunakan untuk meningkatkan realisme dan kedalaman interaksi antara avatar atau karakter dalam lingkungan virtual atau augmented reality. Keenam, keamanan dan autentikasi. Penggunaan pengenalan retina atau iris untuk autentikasi dan keamanan juga merupakan bentuk interaksi tatapan mata dalam IMK. Interaksi ini menunjukkan
bagaimana teknologi dapat memanfaatkan ekspresi dan gerakan alami manusia seperti tatapan mata dan gestur untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbagai konteks teknologi. Demikian untuk pertemuan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.